Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga selalu sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kembali belajar bersama Bu Guru Angel ya. Dan kita masih sama belajar tema 3, benda di sekitarku. Nah, untuk hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, khusus mata pelajaran PPKN. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya anak-anak? Iya, betul. Ini adalah gambar burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Nah, ini adalah lambang dari sila ke-1 sampai sila ke-5 Pancasila. Ada bintang, ada pohon beringin, ada rantai, ada padi dan kapas, dan ada kepala banteng. Nah, kalau untuk yang Bu Guru lingkarin ini, kepala banteng, kira-kira lambang sila keberapakah? Iya, lambang sila ke-4 Pancasila. Nah, bagaimana bunyinya? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini adalah bunyi sila yang ke-4 Pancasila. Oke, diingat ya, jangan sampai lupa. Nah, apa sih contoh pengamalan dari sila ke-4 Pancasila? Iya, betul. Contohnya adalah musyawarah. Ya, di kelas 2 kita pernah melakukan musyawarah kan? Nah, berhubung sekarang kita belajarnya dari rumah, jadi kita tidak bisa mempraktekkan lagi bagaimana musyawarah di sekolah. Oke. Nah, ada yang masih ingat apa sih musyawarah itu? Ya, musyawarah adalah membicarakan suatu masalah bersama-sama agar mendapatkan solusi yang tepat. Jadi, kalau ada suatu persoalan, suatu masalah, kita harus melakukan musyawarah bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan solusi yang tepat. Atau musyawarah itu adalah memecahkan masalah untuk kepentingan bersama. Oke, bisa diingat ini? Nah, ini adalah contoh musyawarah. Ya, ini gambar. Ini musyawarah dilakukan di sekolah. Ya, ini mungkin dari gambar ini mereka membicarakan tentang pembagian tugas kelompok ataupun berdiskusi mengenai tugas kelompok. Ya, ini. Jadi pembagian tugas kelompok misalnya si Udin tugasnya apa, si Siti tugasnya apa, si Dayu tugasnya apa, mengerjakan tugas kelompoknya di mana, jam berapa, seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk musyawarah yang ada di sekolah. Lalu ini juga. Ini adalah contoh musyawarah yang ada di sekolah, yakni pemilihan ketua kelas dengan cara voting. Nah, anak-anak lihat, perhatikan ini ada garis ya. Ini adalah jumlah suara. Jadi kalau dilihat dari gambar, sepertinya mereka melakukan musyawarah pemilihan ketua kelas. Dan mereka melakukan dengan cara voting. Ya, voting itu artinya pemungutan suara. Jadi suara mana yang paling banyak, dia itulah yang dipilih. Atau solusi itulah yang dipilih. Oke, bisa diingat ini anak-anak? Ya. Nah, ini
Gambar ini merupakan contoh musyawarah yang ada di lingkungan masyarakat. Ini bapak-bapak ya, bapak-bapak yang melakukan musyawarah. Ya, ada yang menulis hasil musyawarah ini, ada yang menjadi pemimpin musyawarah. Nah, anak-anak perhatikan ini. Oke? Kemudian ini lagi ada musyawarah masyarakat desa. Nah, ini dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ini adalah contoh musyawarah yang ada di masyarakat. Oke. Nah, apakah anak-anak pernah melakukan musyawarah? Pernah waktu kita di kelas 2. Tapi kalau di rumah, apakah anak-anak pernah melakukan musyawarah bersama orang tua di rumah? Ya, oke. Nah, sekarang anak-anak menyiapkan atau membuka buku tematik halaman 45. Ya. Oke. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah? Boleh nggak setiap anak itu memberikan pendapat saat musyawarah? Iya. Anak-anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah. Karena memberikan pendapat adalah hak setiap anggota musyawarah. Jadi siapa saja yang ikut bermusyawarah, dia memiliki hak untuk memberikan pendapat, memiliki hak untuk berbicara, memberikan usul, memberikan saran, itu dia berhak. Jadi kalau anak-anak mengikuti musyawarah, jangan hanya diam saja ya, berusahalah untuk memberikan pendapat. Oke, yang berikut. Mengapa kita harus memberikan pendapat? Ya, mengapa saat musyawarah itu kita harus memberikan pendapat? Mengapa kita harus memberikan usul? Mengapa kita harus memberikan saran? Ya, karena ide, pendapat, usul, ataupun saran dari peserta musyawarah itu dapat membantu memberikan masukan dan solusi dalam musyawarah. Jadi kalau seandainya setiap anak memberikan solusi, memberikan pendapat, menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini, disertai dengan alasan, maka akan memudahkan untuk menemukan solusi yang tepat. Ya, tapi ingat anak-anak, kalau anak-anak memberikan pendapat, itu harus disertai dengan alasannya. Ya, menurut saya harus seperti ini karena gitu. Ya, jadi berusaha berbicara dan menyampaikan alasannya. Ya. Oke. Lalu apa yang akan terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Nah, misalnya nih, kita bermusyawarah di dalam kelas. Misalnya bermusyawarah untuk mengerjakan tugas kelompok misalnya. Nah, jika hanya ketuanya saja yang berbicara atau wakilnya, yang lainnya tidak berbicara, kira-kira apa yang akan terjadi? Iya. Nah, keputusan hanya bersumber dari satu atau dua orang dan pastinya tidak menemukan solusi yang tepat. Masalah tidak akan cepat terselesaikan. Contoh nih, misalnya hanya ketua dan wakil ketua yang berpendapat. Anggotanya sebenarnya tidak suka dengan pendapat yang diberikan oleh ketuanya. Nah, tapi karena tidak mau berbicara, mereka terdiam. Dan akhirnya keputusan itu diambil oleh ketua. Padahal anggotanya nggak setuju. Nah, kira-kira nanti ketika dilaksanakan itu hasilnya bagus nggak? Pastinya enggak, karena setiap anggota keberatan melakukannya. Kenapa? Karena pendapatnya keputusan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keinginannya dia. Jadi untuk itu anak-anak, sangat penting anak-anak memberikan pendapat. Ya, berbicara. Tapi harus disertai dengan alasan. Ya, supaya nanti bisa menemukan solusi yang tepat.
oh kalau kita memilih cara seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Gitu, ya. Oke. Berikutnya, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Nah, apakah boleh? Misalnya nih, Bu Guru memberikan pendapat, tapi ada anak yang menerima pendapat, ada yang tidak. Nah, Bu Guru memaksakan, kamu harus menerima pendapat Bu Guru, kamu harus ikut pendapatnya Bu Guru. Nah, seperti itu boleh nggak? Ya, yang seperti itu tidak boleh. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Ya, kita boleh menyampaikan pendapat, tetapi kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti pendapat kita. Ya. Kenapa? Karena kita memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang di halaman 51. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Apa ya keuntungannya kalau kita bermusyawarah? Ya, satu, masing-masing kita bisa menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, bisa menemukan solusi yang tepat. Kalau masing-masing kita bisa memberikan pendapat, memberikan alasannya, maka kita akan menemukan solusi yang tepat. Tuliskan keuntungan melakukan sama ya. Oke. Yang kedua, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Ya, cara yang pertama, memberikan kesempatan bagi teman untuk berpendapat atau berbicara. Ya, jadi kita harus memberikan kesempatan bagi teman untuk berbicara. Yang kedua, kita mendengarkan saat teman berpendapat atau berbicara. Kita tidak boleh menyela pembicaraan teman. Ya, jadi di saat temanmu berpendapat, di saat temanmu berbicara, kamu harus mendengarkannya sampai selesai. Itu caranya kita menghormati orang. Ya, jadi kalau teman berbicara, kita tidak boleh menyela pembicaraan teman. Kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Ya, dengarkan sampai selesai. Oke. Yang berikut, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat teman? Apa ya yang akan terjadi jika kita menghormati pendapat teman? Kita menghormati dia saat berbicara, kita mendengarkannya sampai selesai. Itu apa? Apa yang akan terjadi? Iya, kita pun akan dihormati. Dan musyawarah pastinya akan berjalan lancar dan aman. Ya. Oke, bisa dimengerti ini anak-anak? Oke, diingat ya. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Terima kasih.